Oke, selamat sore Jeremy. Sore, Apa kabar, Amang? sehat. Lagi sibuk apa? Ya, sekarang kan lagi nggak sibuk ya karena lagi libur Lebaran. Tapi kegiatan sebelum Lebaran ini koas lah. Koas itu kayak pendidikan profesi kalau mau jadi dokter. Jadi kayak kuliah Jadi dokter gitu ya koasnya lagi libur lah ya sekarang ini. sekarang. Oke, Jer, baik sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Coaching itu adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelas, menemukan langkah terbaik, dan menemukan sumber daya yang diperlukan. Oke, Jer. Oke, Nah, selama sesi coaching, Mami akan mendukung dan mendengarkan Jeremy serta bertanya. Mami tuh berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Jeremy. Oke. oke. Nah, di akhir sesi coaching ini, Jer, apa tujuan yang ingin dicapai? Ya mungkin kalau buat aku untuk mempersiapkan lah ya koasnya supaya lancar-lancar. Ya jangan telat, bisa jadi dokter tepat waktu itulah. Jadi dokter tepat waktu. Tujuan spesifiknya mempersiapkan agar koas lancar dan bisa jadi dokter tepat waktu. Oke, pas. Ya. Eh, bisa diterima ya dengan Bisa, kondisi Jeremy saat ini. bisa lah, bisa, bisa. Berarti memungkinkan untuk dikerjakan. Mungkin, sangat mungkin lah. Oke. Bagaimana sebenarnya kondisi Jeremy saat ini? Bagaimana sebenarnya ya baik-baik saja. Ya baik, baik. Ya sedikit capek tapi normal lah sebagai anak koas istilahnya ya capek ya normal. Jadi ya normal aja sebenarnya kondisinya saat ini. Oke, karena semua yang lain juga mengalami hal yang sama. Ya. Berapa lama nanti koas, Jer? Koas itu 2 tahun, ini udah jalan setahun jadi setahun lagi lah. Udah lewat pun beberapa bulan mungkin 9 bulan lagi siap. Oke. Jadi kondisi saat ini baik, tapi capek. Apa yang menyebabkan? Ya banyak lah ya. Kalau kalau di rumah sakit itu kan bekerja dengan orang lain, bekerja service lah ya istilahnya service. Jadi handle bagaimana menghadapi pasien itu kan pasti melelahkan, bagaimana menghadapi orang-orang yang lebih senior, suster-suster yang lebih senior, dokter ya pasti akan capek juga. Baru ya dari segi belajarnya itu sendiri juga capek. Jadi gimana caranya kita belajar di situasi yang padat dan tetap harus melayani orang gitu. Jadinya ya capek gitu. Itu yang Jadi, oke, capek karena hubungan personal dengan lingkungan kerja dan capek juga karena harus terus belajar ya. ya. Jadi karena memang Sebenarnya, beban pekerjaannya besar gitu. ya bebannya besar. Oke. Apa yang Jeremy harapkan? Hasil yang Jeremy harapkan itu apa? Hasilnya dari usaha yang aku lakukan sekarang ya untuk menjadi dokter yang baik lah. Karena kan pastinya nanti begitu kerja juga situasinya akan begini gitu. Mungkin agak lebih baik karena lebih dihargai, tapi ya pasti kurang lebih sama lah dengan yang sekarang dialami. Jadi dengan kita belajar sekarang yang mempersiapkan aku menjadi dokter yang lebih baik gitu. Oke. Jadi walaupun capek tapi itu eh, mempersiapkan Jeremy untuk nantinya jadi Ya, dokter yang lebih baik karena kondisi capek ini pun nanti akan dialami. Oke, betul. apa langkah yang perlu dilakukan, Jer? Mungkin yang perlu aku lakukan ya, ya sebenarnya tetap belajar terus sih karena kan gini, kalau sebagai anak koas itu kan kerjanya jadi kerjanya ya selain belajar ya di rumah sakit tuh disuruh-suruh ngebantu ini, ngebantu itu, ngebantu ini, ngebantu itu kan. Dan waktu kerjanya tuh panjang. Jadi misalnya dari jam 8 pagi masuk, pulang jam 4 sore, kadang kan ada namanya shift siang, shift malam kan. Kan rumah sakit nggak bisa tutup, jadi ada shift siang, ada shift malam, seminggu 3 kali. Misalnya, jadi kalau lanjut shift malam,
kan sampai jam 8 pagi besoknya dan pulang jam 4. Jadi ya misalnya ini hari Senin berangkat jam 8 pagi hari Senin pulang Selasa jam 4 gitu kan. Jadi ya itu capek gitu. Jadi yang harus tadi pertanyaan apa yang harus dilakukan ya? Iya, kan capek ya. Jadi Hmm. langkah yang perlu dilakukan untuk bisa menghandle itu semua. Ya, jadi ya sebenarnya sebenarnya harus lebih memanfaatkan waktu yang ada ya. Kalau misalnya ada waktu istirahat dikit ya jangan pakai main HP ya, pakai istirahat, pakai tidur, pakai memejamkan mata karena kan sebenarnya walaupun kita buka HP eh, refreshing kan tapi itu ada beban fisik di matanya juga. Jadi ya lebih bagus lebih menggunakan waktu dengan baik lah, istirahat dengan baik. Kalau ada betul kosong waktunya ya belajar, jangan main-main. Jadi kan kalau main-main di ujung dipepet kan belajarnya jadi capek gitu. Memanfaatkan waktu lebih baik lah, mengelola waktu lebih baik. Oke, jadi karena persiapan koas dan ingin jadi dokter yang bisa tamat tepat waktu, jadi di sela-sela koas yang sangat melelahkan ini, Jeremy harus mengambil tindakan mengelola waktu dengan baik ya, Iya. supaya bisa tetap belajar, bisa tetap mengerjakan tugas koasnya. Apa sumber daya yang diperlukan, Jar? Yang diperlukan ya, yang dibutuhkan. Ya, Sebenarnya ya rata-rata sumber daya yang aku perlukan tuh udah tersedia gitu. Contohnya em, fasilitas belajar, buku-buku semua segala macam kan ada, bisa dibeli, mampu membeli kan. Jadi nggak ada masalah di situ. Baru habis itu eh, uang pun sebenarnya ada ya kalau misalnya lagi di rumah sakit mau makan bisa, mau istirahat bisa, mau jajan bisa, ada juga kendaraan kan juga ada buat istirahat. Misalnya ada mobil kan buat istirahat di mobil semua ada sebenarnya fasilitas apa ya sumber daya yang diperlukan udah cukup tersedia sih. nah dari semua sumber daya itu ada dan tersedia. Kalau Jeremy mampu mengatasi masa-masa koas ini, bisa belajar dengan baik, bisa mengatur hubungan personal dengan rekan kerja, dengan dokter senior, dengan perawat, apa dampaknya kalau Jeremy mampu melakukan ini? Akan lulus dari bisa jadi dokter lah. Bisa jadi dokter. Satu Jadi yang kalau sebenarnya misalnya, inilah syarat kelulusan bisa jadi dokter, bisa lulus dan satu lagi bisa jadi dokter yang baik. Jadi lulus dan menjadi dokter yang baik. Dua dia. berarti kalau ada masalah dengan interpersonal yang ada di dalamnya atau nggak lulus karena nilainya kurang baik ya berarti itu menghambat lah ya. Menghambat. Oke. Apa kekuatan yang Jeremy miliki saat ini? Kekuatannya satu tadi ya, fasilitas semuanya ada lengkap memadai. Baru kekuatan lagi ya, aku nggak merasa bodoh-bodoh kali lah sebenarnya ya. Jadi maksudnya nggak perlu sebenarnya perlu effort yang besar tapi tidak perlu effort yang besar kali untuk belajar, ngerti nggak sih? Jadi kayak ya lebih mudah lah, mudah memahami. Baru fasilitas juga udah ada, kekuatan ya. Baru eh, dari segi tempat tinggal juga di sini kan deket ya, rumah deket di rumah sakit, jadi tidak secapek teman-teman yang lain. Baru situasi kelompok aku juga bagus, situasinya kelompok yang mau belajar, apalagi kekuatannya ya. Eh, Jeremy kekuatannya, nggak kos lagi. ya itulah, jadi tempat tinggalnya ada gitu, yang dekat dari rumah sakit, jadinya ya lebih mudah, lebih enak lah. Mungkin itu sih kalau untuk kekuatannya. Oke. Yang kelemahannya Jeremy yang perlu diperkuat apa? Kelemahan mungkin itulah tadi ya time management tuh masih agak jelek karena yang namanya misalnya kalau udah pulang jaga
Kan sebenarnya baiknya istirahat dan belajar ya, tapi kan namanya manusia pasti ada aja nanti mau keluar, mau jalan-jalan, atau enggak mau main HP, mau semua itulah yang kayak kayak gitu. Masih sempet ya jalan-jalan keluar koas, Mami kalau dengar anak-anak koas tuh udah nggak sempet ngapa-ngapain. Iya, sebenarnya disempatkan ya bisa pasti. Ya kan misalnya pulang jaga, ya capek kan, tapi ya capek kadang kalau masih mau nongkrong ya nongkrong. Hmm, Hmm, oke. Padahal tadi capek, ya. terus harus manajemen waktu, tapi disempatkan juga ya sudahlah. Mungkin itu kondisinya. Eh, apa saja peluang atau dukungan eksternal yang tersedia yang mempermudah Jeremy untuk mencapai tujuan? Peluang eksternal ya. Banyak ya, tadi udah disebutin juga ya fasilitas yang memadai. Baru juga Bapak kan dokter ya, lebih banyak sumber informasi, banyak bisa nanya. Itu ya jelas kekuatan juga tadi terlupa ya. Itulah mungkin bagian dari kekuatan yang aku sebutin tadi itu juga merupakan apa tadi pertanyaannya? Apa saja peluang atau dukungan eksternal yang tersedia Itu untuk juga memper... merupakan peluang-peluang yang ada buat aku untuk mencapai tujuan itu, tujuan aku tadi. Iya. Iya, oke. Apa saja tantangan atau kesulitan eksternal yang dapat terjadi? Kalau kesulitan eksternal pasti banyak ya. Eh, Satu, misalnya dari nilai ya. Nilai kan yang menentukan dokter yang menguji. Di mana dokter yang menguji itu semua kan punya personalitas yang berbeda-beda. Ada yang baik hati, ada yang enggak, ada yang tegas, ada yang tuntutannya misalnya kamu harus tahu ini semua kita harus tahu gitu. Ada yang karena kamu cuma perlu tahu ini karena ini yang penting buat kamu nanti. Jadi ya menyesuaikan dengan itu sebenarnya. Ada dokter lagi yang personalitinya kita harus sesuaikan dengan apa yang dia mau gitu. Di luar ilmu ya, kita harus sesuaikan dengan apa yang dia mau. Jadi ya itu masalah kesulitan yang pertama. Yang kedua juga kan berhadapan dengan pasien kan untuk mencari ilmu kan kita harus minta sama pasien kadang pasiennya nggak kooperatif juga kan nggak mau diperiksa ya jadi kurang lah bahan belajar. Baru habis itu pasien yang marah-marah yang kayak kayak gitu kan juga buat ini ya buat situasinya jadi lebih stressful lebih nggak nyaman gitu. Itulah tantangan eksternal. Jer, selama 1 tahun lebih 3 bulan ini, kondisi dari eksternal dari dosen itu, tadi kan Jeremy bilang banyak tantangan-tantangan seperti itu. Yang sudah Jeremy alami yang bagaimana? Bisa selama 1 tahun 3 bulan ini. Em, Contohnya misalnya dia nggak mau ujiannya itu di hari yang udah ditentukan gitu. Dia maunya 1 hari lebih cepat. Baru dia nggak mau misalnya kita udah mempersiapkan pasien yang mau dibawa ujian gitu kan. Jadi kalau kita mau ujian tuh sistemnya kita memilih pasien baru kita bawakan gitu. Dia nggak mau, dia milih pasien sendiri on the spot di tempat. Oh kamu nggak usah yang ini, kamu periksa aja nih pasien ini. Coba periksa sekarang, baru kasih tahu diagnosisnya apa gitu-gitu gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang eh, dia mau bahasanya tuh baku. Saya nggak boleh ada eh, bahasa-bahasa yang nggak baku. Ada yang mau harus Hmm. wangi. Jadi ya banyak sih, banyak eh, ininya lah, apanya, maunya lah. Bagaimana perasaan Jeremy menghadapi hal-hal yang seperti itu? Ya sebenarnya stres lah ya, karena kan apa yang harusnya aku lakukan dipersulit gitu. Tapi ya namanya semua orang mengalamin kan. Ya namanya pendidikannya kayak gitu, semua mengalamin ya. Dan itu juga menjadi latihan ya untuk kedepannya, mempersiapkan diri juga bahwa nanti kalau kita memberi layanan tuh yang kita layanin maunya nggak satu gitu, banyak maunya. Jadi ya dihadapin aja lah gitu. Ya, walaupun
walaupun stres, walaupun bilang dihadapi aja, tapi diambil sisi positifnya ya, bahwa Ya, nanti kan harus bersikap seperti itu karena nanti yang menuntut layanan kalau udah jadi dokter itu macam-macam pribadinya ya. ya Oke betul. deh. Apa saja strategi yang Jeremy bisa pakai untuk memperbesar dukungan eksternal? Strategi. Sebenarnya agak membingungkan ya kalau ngomongin strategi ya. Karena kalau aku pribadi tuh nggak ada strategi gitu. Jadi kalau mau ujian belajar, kalau mau bagus belajar. Itu kan sebenarnya nggak strategi kan. Itu ya Hmm. apa yang mau dihadapi dipersiapkan, apa yang mau dihadapi dipersiapkan. Jadi ya mungkin itu sih ya. Apa yang mau dihadapi ya dipersiapkan gitu. Jadi Jangan selama ini manajemen time manajemennya itu aja. Atau strategi eh, kayak gini lah. Misalnya di satu bagian misalnya bagian mata 4 minggu. Kita tahu minggu keempat tuh udah mau ujian kan. Jadi ya minimal minggu dua udah harus mulai belajar serius. Jadi minggu satu, minggu dua pertengahan tuh udah mulai belajar serius. oke. Itulah kayak strateginya lah. Oke. Ya karena kalau dari sumber daya nggak ada kesulitan dan semuanya bisa tercover, makanya itu tidak menjadi masalah ya. Tapi tadi bagus juga sih strategi untuk memperbesar dukungan, artinya menyadari kalau udah mau menjelang ujian itu di tengah-tengah udah mempersiapkan diri. Oke, Jer. Kemudian apa saja strategi yang akan dipakai untuk memperkecil kesulitan dari eksternal? Strategi yang dipakai ya. Kesulitan eksternal tadi itu dosen, pasien gitu. Bagaimana untuk memperkecil kesulitan dari eksternal itu? Ya, jadi kan kalau di kami tuh eh, banyak orang yang udah mengalami hal yang sama. Contohnya ujian dengan dokter A. Banyak yang udah ujian sama dokter A gitu ya. Kita tanyalah pada senior kita atau teman kita yang sebelumnya udah melewati itu, kita tanya ini gimana ya, gini 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 gini. Nanti kita bisa mempersiapkan diri lebih baik. Atau ke pasien juga kan, bagaimana menghadapi pasien kan. Di situ ada PPDS juga. PPDS tuh dokter yang lagi mau ngambil dokter spesialis. Jadi satu level di atas kita kan, dia udah lebih sering juga mengalami, kita tanya. Jadi baiknya gimana menghadapi yang kayak kayak gini. Lama-lama akan terbiasa gitu. Oke, Eh, keren Jer, karena kamu udah mengalaminya dan bisa apa ya mengatasi sampai saat ini. Atau memang ada selama 1 tahun 3 bulan misalnya disuruh eh, menemukan pasien yang seperti ini tiba-tiba gitu, pernah nggak mengalami kesulitan dan nggak bisa menyelesaikan? Sejauh ini belum ada sih kesulitan yang nggak bisa diselesaikan tuh, belum ada. Pernahnya ada kesulitan yang nggak terkerjakan, maksudnya jadinya nggak bisa dihandle lagi, tapi yang nggak ada konsekuensi. Eh, Nah, jadi ya udah, jadinya nggak ada masalah ujungnya. Jadi walaupun ada masalah nggak bisa dihandle, tapi ujungnya akan normal lagi karena nggak nggak ada konsekuensi yang besar gitu. Oke, Jer kalau Mami boleh tahu, setelah kamu selesai nanti, apa selanjutnya yang akan Jeremy kerjakan? Rencananya Jeremy. Rencana ke depan ya, Hmm. sebenarnya banyak ya. Eh, Masih belum pasti juga. Kalau dari aku, pastinya kerja, kerja itu tapi nggak begitu lama ya. Mungkin cukup buat nyari pengalaman aja. Mm-mm. Mungkin setahun, 2 tahun kerja. Idealnya mungkin setahun sih. 1 tahun lagi tuh udah langsung coba untuk ngambil spesialis. Hmm. Langsung Udah ngambil. kebayang mau ngambil apa? Em, Sebenarnya udah ada sih di pikiran, tapi kan ada beberapa bagian yang belum dilewatin. Belum tahu situasi dalamnya tuh gimana. Jadinya belum tahu juga fixnya mau kemana. Tapi ya udah ada lah bayangan dikit kira-kira mau kemana. Tapi kan belum dilewatin juga, jadinya harus sudah siap dulu nih semua baru bisa jelas lah mau kayak gimana. Baru kan juga
sebenarnya kan banyak faktor yang bisa mempengaruhi itu. Nanti misalnya aku kerja di suatu tempat, misalnya aku, jadi setelah tamat dokter itu ada namanya internship. Jadi internship itu program eh, magang lah buat dokter sebelum dia bisa buka prakteknya sendiri. Jadi misalnya aku isip di Kalimantan, nanti kalau ada kesempatan kerja di Kalimantan, situasinya bagus ya mungkin di situ kan banyak yang perlu dipertimbangkan untuk ke depannya gimana. Jadi ya mungkin kalau rencana ke depan pastinya kerja setahun baru langsung ngambil sekolah kan. Karena kan ngambil sekolah ini belum tentu langsung dapat juga. Jadi ya kan istilahnya sambil kerja juga lah di Medan. Misalnya aku mau lanjut di USU, sambil kerja di Mm-mm. Medan sambil nyari kesempatan Iya. habis itu sekolah. Tapi kan banyak hal-hal samping yang mau dipikirkan lagi. Contohnya menikah. Kalau menikah ini kan nanti nggak tahu umurnya umur berapa nanti mau menikah. Jadi masih pusing. Baru uang buat hidup menikah itu. Misalnya anggaplah dari bapak dari mami udah ada rumah, kan mobil juga di sini udah ada. Jadi ya sebenarnya udah gampang. Tapi buat hidupnya itu gimana? Uang buat hidupnya itu ada nggak? Jadi ya kalau Carilah. nah itu kalau dari aku ya idealnya tuh siapkan aja dulu sekolahnya ini. Jadi 1 tahun kerja langsung sekolah kan pasti nggak dapat duit nggak punya banyak duit kan kalau kayak gitu atau kalau misalnya mau nikah ya kerjanya lebih lama pasti harusnya jadinya kan jadi kerja 3 tahun kerja 4 tahun tapi ada sekarang ini ada kesempatan aku merasa ada kesempatan aku bisa langsung masuk kalau dalam waktu dekat kalau waktunya ditunda aku nggak tahu nanti ke depannya gimana sistemnya akan berubah kah. Karena ini ada desas-desus dari bukan desas-desus sudah pasti sih, tapi dalam beberapa tahun ke depan akan diubah sistem penerimaannya. Jadinya ya belum inilah belum belum tahu lah nanti ke depannya gimana. Tapi ya kalau berdasarkan sistem yang sekarang aku melihat ada kesempatan gitu. Jadi selagi aku lihat ada kesempatan, baru dari Bapak juga kan dari resource tadi mampu ya, mampu untuk bayar sekolah, aku nggak perlu bayar sendiri ya, langsung aja diambil gitu kan. Kalau misalnya Bapak sekolah umur 35 Bapak sekolah umur 35 kan? Mm-mm. Misalnya aku umur 25 sekolah beda 10 tahun. Misalnya 1 tahun dapat 100 juta. Itu udah kecil kali 1 tahun dapat 100 juta. 10 tahun udah satu Nah, m nantilah kalau bicara soal uang nanti. Yang Kalau uang. penting bisa Ya, dijalani. Selama 1 tahun 3 bulan ini, pernah sakit nggak, Jer? Sehingga kamu nggak bisa menyelesaikan tugas. kalau sakit sering, tapi untungnya waktu-waktu sakitnya itu pas. Jadi Maksudnya, pas sakit itu bukan masa-masa berbahaya. Dan dan misalnya aku pernah sakit pas mau ujian itu sakitnya betul-betul cuma sehari gitu. Besoknya sembuh. puji Tuhan. Em, kan kalau di koas itu yang Mami dengar dari Bapak, ada bagian besar, ada bagian kecil. Mami juga nggak tahu persis kamu bagian-bagian mana. Masih ada yang besar-besar yang belum selesai, Kak Jer. Ya ini masih 2 lagi yang belum yang besar. Yang besar itu apa ya? Anak, kebidanan, Bidanan belum. bedah. Bedah belum, itu 2 itu belum. Itu 3 doang yang besar ya. Yang besar ada 4. 2 udah di bawah, ini 3. 2 lagi. Anak, oh penyakit dalam ya satu lagi. Jadi anak penyakit dalam aku udah. Jadi kalau misalnya mami ada sakit-sakit yang bukan karena kecelakaan, bukan karena apa, ya udah bisa lah, udah tahu lah. Tapi kalau yang masalah bedah-bedah gitu masih belum. Oke, dengar cerita seperti ini nih jarang loh kita bisa ngomong selama ini dan Mami sama Bapak pasti sangat mendukung lah apapun yang menjadi keinginannya Jeremy sepanjang Mami sama Bapak masih bisa, masih mampu, masih kuat akan sepenuhnya mendukung Jeremy. Ya, Jer, apa kesimpulan yang Jeremy bisa ambil dari sesi coaching kita ini? Ya, sebenarnya masih ada sih kelemahan yang sebenarnya bisa aku perbaikin lagi ya. Apa itu? Tadi kan udah dibahas juga misalnya oh, kelemahannya tadi time management kan. Sedangkan tadi kalau kita lihat dari
kemampuan yang aku punya sebenarnya udah terfasilitasi gitu. Jadi harusnya bisa, tapi kan realisasinya aja kadang masih agak susah. Jadi ya mungkin lebih berusaha lagi lah untuk direalisasikan itu. Oke, lebih berusaha lagi. Aku simpulkan juga jadi ya em, mungkin lebih diperbaikin ya time manajemennya untuk mencapai tujuan ini karena kan sebenarnya banyak masalah-masalah yang dihadapin pas koas ini kan. Kita udah dipaparin juga kekuatannya apa yang bisa aku pakai untuk menghadapi masa-masa koas ini. Kurangnya kan tadi di time management, jadi itu lebih diperbaikin lagi aja. Oke. Eh, apa yang akan segera Jeremy lakukan setelah selesai sesi coaching ini? Nggak ada ya, karena lagi libur. Oh iya, tapi Ya, mungkin bisa digunakan untuk hal-hal belajar. yang Memang pas ah mau belajar. Oke, baiklah Jer. Eh, senang Mami bisa coaching seperti ini sama Jeremy. Jeremy bantu Mami juga karena Mami ada tugas, tapi Mami juga senang karena bisa mendengar cerita tentang apa yang Jeremy alami. Karena kita sama-sama sibuk, Jeremy sibuk, Mami sibuk, giliran Mami punya waktu, Jeremy-nya nggak bisa dihubungi, giliran Jeremy ngubungi Mami, Mami bilang, iya sebentar, sebentar gitu, jadi nggak bisa ngomong banyak. Kita udah selesai, semoga sesi coaching ini bermanfaat ya, Jer. Sam- Makasih, Jeremy. Bye-bye, kita jumpa di sesi coaching berikutnya, mau? Oke. Oke, oke, dadah.